Selamat sore saudara sekalian, kita jumpa lagi di udara melalui pelajaran Alkitab pada sore hari ini. Bible study pada sore hari ini, saya diminta oleh saudara Denny untuk memberikan keluar daripada seri dari Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, tapi dengan suatu topik, dan topik yang saya ambil dan kita setujui bersama mengenai pada malam hari ini adalah mengenai doa yang benar, sesuai dengan kehendak Allah dan yang spiritual. Ayatnya ada di dalam Yohanes 4 ayat 23. Di situ dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Entah sudah berapa kali, berapa puluh kali saudara mendengar ayat ini, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Apa sih yang disebut menyembah? Kita mengenal itu doa, tapi kita jarang menyembah. Berdoa adalah menyembah Tuhan. Kita tahunya kalau berdoa yaitu minta sesuatu pada Tuhan. Bukan begitu, saudara. Pada sore hari ini, mungkin saudara sering dengar ini, tapi ada baiknya juga dalam keadaan saat ini kita perlu. Apa sih sebetulnya doa yang spiritual prayer? Saya siapkan ini dengan judul dalam bahasa Inggris yaitu spiritual prayer. Ya, namanya doa pasti spiritual, pasti rohani kan begitu toh. Karena kita berdoa kepada Tuhan yang nggak kelihatan, Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi pada sore hari ini saya ingin karena kita mulai napak tilas lagi gitu. Karena kita perlu selalu diingatkan, firman Tuhan tuh perlu selalu diingatkan bahwa apa sih doa yang benar supaya yang dikabulkan oleh Tuhan kan. Sekarang ini udah ada gerakan doa sedunia yang manusia dalam ketidakberdayaannya kemudian baru sadar harus berdoa, meminta pertolongan Tuhan, berdoa buat Indonesia, berdoa buat negara Australia. Karena apa? Karena ada masalah yang dihadapi bersama, yaitu masalah COVID-19, yaitu kita bilang bahwa ini adalah suatu common enemy, musuh yang sama. Jadi kemudian baru kenapa sih kemudian mereka mengadakan tim doa segala macam, kemudian meeting dulu. Nah, itu saya lihat beberapa kelompok membuat gitulah. Kalau kita mau berdoa, ya berdoa aja kan begitu. Kalau Tuhan bilang berdoa, Yesus ngajarin, masuklah ke kamarmu, tutup pintunya, berdoa karena Bapak mendengar apa yang nggak kelihatan. Tetapi sekali lagi, memang kita udah nurutin masuk ke kamar, tutup pintu, berdoa. Cuma sekarang kita lihat apa yang menjadi motivasi dari doa kita. Apa sih doa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah? Karena kalau saudara melihat lagi di ayat Pak Yohanes 4 ayat 23 itu, dikatakan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Doa roh dan kebenaran. Nah, kita lihat lebih lanjut di slide berikutnya. Apa sih yang menjadi kehendak? Apa sih yang sesuai dengan kehendak Bapa itu tadi? Kehendak manusia, karena doa itu ada dua macam. Kehendak manusiawi atau kehendak roh. Seringkali kita berdoa hanya kehendak manusiawi kita, keinginan dari pikir kita, dari jiwa kita, dari hati kita. Tapi bukan menurut roh kita. Kan sering begitu, karena kita sering banyak berpikir. Di dalam kitab Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, apa sih yang menjadi dorongan daripada doa? Dorongan karena kehendak daging atau keinginan manusiawi. Nah, itu kemudian oleh Yakobus ditulis dalam suratnya, dikatakan demikian, Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, ini adalah suatu contoh. Kenapa? Karena murid-murid Yakobus berdoa, tetapi seringkali mengeluh, kenapa doanya nggak nyampe, rasanya nggak nyampe pada Tuhan. Nah, karena diingatkan lagi, kamu berdoa, tapi nggak terima apa-apa, karena kamu salah minta. Sebab apa yang kamu minta itu kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Dalam hal memuaskan hawa nafsu, itu adalah dorongan karena emosi, karena dorongan kehendak daging, karena ingin sesuatu tanpa menanya lagi kebenaran apakah permintaan kita itu layak di hadapan Tuhan. Apakah permintaan doa yang kita naikkan dalam doa itu merupakan sesuatu yang
berkenan pada Tuhan. Kalau nggak berkenan, pasti itu adalah kehendak manusiawi. Apa yang disebut dengan dorongan kehendak daging atau kehendak manusiawi sehingga doa nggak terjawab? Yang pertama adalah begini, saudara. Doa yang timbul karena dorongan impulsif daripada emosi semata-mata itu adalah merupakan inisiatif dari pikiran manusiawi. Kenapa? Kalau dikatakan inisiatif pikiran manusiawi itu menyangkut mengenai motivasi. Jadi motivasi berdoa atau dorongan ini berdoa karena dengan berdoa itu berharap untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau masalah yang dihadapi, dia ingin berdoa untuk menyelesaikan masalah. Itu motivasinya. Tapi kemudian masalah yang dihadapi itu masalah yang apa, saudara? Seringkali kita meminta suatu masalah yang bukan merasuk kriteria di dalam kehendak Tuhan. Contohnya begini. Ada sebuah tulisan saya dengar, saya baca begini. Ada orang berdoa bertalu-talu minta kepada Tuhan. Tuhan, bukankah aku berdoa demi namamu? Bukankah aku minta sesuatu demi namamu? Tetapi kenapa nggak nyampe? Tuhan, aku mau kau memberkati anakku. Tuhan, aku mau kau membukakan jalan buat usahaku. Tetapi kenapa nggak nyampe? Ternyata doa yang kita minta itu tadi hanya demi keberhasilan. Tapi dalam keberhasilan itu tidak ada suatu kemuliaan nama Tuhan mau diangkat. Karena salah minta. Tuhan sebetulnya benar adalah motivasi pikiran kita, dorongan berharap menyelesaikan masalah, tapi dengan begini, Tuhan, aku tahu aku telah melakukan sesuatu sesuai kehendak-Mu. Kiranya kehendak-Mu yang jadi, tapi jangan sampai inisiatif kita demi tujuan tercapai memaksakan kehendak Tuhan kepada kehendak kita. Kehendak kita maksa Tuhan. Itu sering kali terjadi. Kalau itu yang terjadi, maka pikiran kita itu tadi yang membentuk suatu doa yang kemudian Tuhan nggak berkenan. Nggak ada kebenarannya. Kenapa? Karena inginan manusia. Kan begini, Tuhan, aku ingin kau sembuhkan anakku. Tapi Tuhan bilang gini, mungkin engkau minta itu benar, tetapi aku berkehendak lain. Ada seorang ibu berdoa, Tuhan, kiranya engkau sembuhkan penyakit anakku. Ya. Tapi Tuhan bilang gini, tidak. Aku akan ambil dia. Karena lebih baik aku ambil dia sekarang. Kan kita nggak bisa terima itu. Tuhan kok mau ambil Tuhan? Tapi doanya salah. Karena tidak menyerahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena pola pikir manusia berharap terjadinya hasilnya sesuai dengan keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Jadi motivasi, inisiatif pikiran manusiawi yaitu tadi. Ingin yang dikatakan oleh yang Yakobus itu tadi. Kamu habiskan memuaskan hawa nafsumu, memuaskan emosi keinginanmu. Kemudian yang kedua, kalau ada inisiatif pikiran manusia, maka kita akan memanipulasi pola pikir kita. Kenapa? Karena tujuan berpusat pada mencapai tujuan dengan mengabaikan proses. Memanipulasi insting atau naluri kita karena bergesernya pola pikir. Apa yang disebut insting? Memanipulasi pola pikir seringkali kita menggunakan insting kita. Kita memanipulir pola pikir kita dengan menggunakan insting kita. Apa sih insting itu, saudara? Setiap manusia mempunyai insting. Bertindak sesuatu sesuai dengan hal yang biasa, kebiasaan. Instingnya begini, aku harus melakukan gini. Karena ada sesuatu nilai-nilai dan diri manusia itu sendiri yang instinktif. Siapa sih yang bertindak pakai insting? Binatang juga punya insting, manusia punya insting. Cuma naluri kita tuh naluri apa? Kalau naluri manusiawi kita, seringkali memanipulasi pola pikir kita. Kita mau melakukan sesuatu, mencapai tujuan, mengabaikan proses. Seringkali Tuhan kayaknya begini, harus begini, kan begitu. Kita bertingkah insting aja gitu. Behave or react in particular way gitu. Jadi
Semua manusia itu lahir dengan suatu insting, dengan naluri. Nalurinya naluri apa, saudara? Kalau dari kecil dididik dengan benar, maka nalurinya terbentuk dengan benar. Tapi kalau dari kecil kita dibiasakan untuk mengumbar hawa nafsu, tidak diarahkan nalurinya pun naluri yang jahat, kan begitu. Seringkali naluri ini memanipulasi pola pikir kita, membentuk pola pikir kita sehingga kita ngatur. Dorongan-dorongan ini tadi membuat kita bertindak salah. Kalau sudah bertindak salah, yang keluar adalah kedagingan kita. Seringkali naluri selalu naluri bertahan hidup, contohnya. Naluri untuk menang. Naluri untuk mencapai tujuan sesuai kehendak kita. Nah, prosesnya ini tadi, saudara. Kadang-kadang kita proses menggunakan mau kita sendiri, padahal Tuhan bukan memproses itu. Kalau kita mau berdoa, prosesnya panjang. Prosesnya adalah duduk diam kayak gitu dan tidak memanipulasi. Seringkali karena kebiasaan naluri kita lakukan, kita mengumbar perasaan kita. Meskipun tidak belajar pun kita mempunyai naluri, insting. Tetapi jangan sampai naluri yang tidak terarah ini membuat pola pikir kita bertindak, kemudian nggak mau mikir lagi. Pokoknya nalurinya gini, langsung lakukan, kan begitu. Aku ingin begini, langsung lakukan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka pola pikir kita akan terbentuk dan termanipulasi. Kenapa? Karena dorongan instingtif manusiawi yang kadang-kadang rusak dan jahat. Nah, kalau itu yang terjadi, saudara, pasti dampak dari doa kita itu negatif, nggak akan jadi. Karena jelas Yakobus mengatakan, karena motivasimu nggak benar, inisiatif pikiran manusiamu yang nggak benar, kemudian nalurimu kok ikutin tanpa memperhatikan rambu-rambu yang ada di dalam hati nurani, kan gitu. Kita bertindak secara naluri, tapi kita mengabaikan naluri hati hati kecil kita. Kita bertindak menurut naluri, tapi kita mengabaikan batin kita, suara hati kita. Nah, kalau itu yang terjadi, saudara, itu yang dikatakan doa yang nggak benar karena salah minta. Kalau mintanya hanya untuk memuaskan hawa nafsu, dampaknya pasti negatif. Nah, doa yang bagaimana sebetulnya yang dikehendaki oleh Tuhan? Adalah yang spiritual, yang rohani. Loh, namanya berdoa pasti rohani, karena itu masuk ke alam roh, kan begitu, saudara. Tetapi di dalam Efesus 6 ayat 18 dikatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan pemohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, dikatakan di Efesus. Nah, kalau berdoa setiap waktu dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu, maka doa itu adalah merupakan ilham daripada roh. Nah, itu bisa tercapai. Ilham dari Tuhan. Apakah Tuhan berbicara melalui insting naluri kita atau melalui intuisi kita? Berbeda, saudara. Kalau naluri ada sesuatu yang ada di dalam diri kita, insting. Tapi intuisi lain lagi, saudara. Apa yang disebut dengan intuisi? Karena intuisi itu tadi, kita mengenal ilham dari Tuhan. Apakah ilham Tuhan itu dalam bentuk insting atau intuisi? Kita cenderung pada intuisi. Karena begini, intuisi dikatakan adalah suatu perasaan yang terjadi. Dan itu karena benar. Meskipun kita merasa bahwa yang kita lakukan benar. Meskipun tidak ada patokan mengatakan bahwa tindakan benar. Itu adalah intuisi. Kita merasakan yang kita lakukan. Meskipun kita nggak tahu. Tapi ada suatu semacam suatu pewahyuan, semacam suatu revelation, semacam suatu ilham dari Tuhan yang kita berbuat ini.
Nah, itu cara Tuhan bekerja. Melakukan sesuatu yang kita belum tahu. Kenapa ya saya lakukan gini? Karena itu ada intuisi yang ilhamnya dari Tuhan. Nah, itu bisa terjadi kalau kita berdoa dan kita selalu mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi, ilham dari Tuhan, Tuhan berbicara melalui intuisi. Nah, ilham masuk ke dalam intuisi kita sehingga kita bertindak sesuatu tanpa kita pikirkan, tapi itu kemudian hasilnya benar. Nah, itu orang yang bisa mempunyai ilham dari Tuhan adalah orang yang berdoa di dalam roh. Secara spiritual, secara rohani. Kalau berdoanya hanya berdasarkan keinginan daging seperti kita tadi, itu bukannya ilham, yang ada adalah insting, bukan intuisi. Nah, ilham dari Tuhan itu masuk ke dalam diri kita sehingga kita bertindak menurut intuisi kita, sehingga kita melakukan sesuatu yang kelihatannya kok begini ya saya lakukan, tapi nyatanya hasilnya benar. Nah, itu ada terjadi kalau orang hidup bergaul dengan Tuhan. Dan dalam roh itu Tuhan akan menaruhkan suatu tindakan yang benar. Itu doa yang benar. Karena di dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga, saya bacakan Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara perhatikan. Roma 8 ayat 26 ini dikatakan, saya ulangin ya. Membantu kita dalam kelemahan sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus meminta kepada Tuhan. Tetapi Roh sendiri memberikan ilham, berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Orang yang hidupnya di dalam kuasa Roh Kudus, hidup di dalam Roh, maka intuisi yang terjadi, tindakan yang kita lakukan, doa yang kita minta pun adalah di dalam koridor kehendak Tuhan. Susah, saudara. Ketika seorang hidup dipimpin dan dikuasai Roh Allah, maka roh dan jiwanya akan menyatu dengan Tuhan di dalam roh. Sudah perhatikan ya. Jadi kalau orang hidup dipimpin dan dikuasai oleh roh Allah, maka roh, alam rohnya itu, komponen dari roh itu tadi, dan jiwa dan pola pikirnya itu menyatu dengan Tuhan. Itu menyatu dengan Tuhan di dalam roh. Itu nyanyi berdoa di dalam roh, di dalam Tuhan. Berarti disitulah intuisi kemudian tumbuh dalam kuasa roh Allah, sehingga manusia batinnya bertumbuh dan dari sehari ke sehari menuju kedewasaan. Tuhan memberikan ilham. Kalau kita berdoa secara rohani dan berdasarkan ilham dari kuasa Roh Kudus itu tadi, itu dikatakan intuisi kemudian tumbuh di dalam kuasa roh Allah. Bisa bertumbuh, saudara. Intuisi kita bertumbuh. Kepekaan kita bertumbuh. Sehingga manusia batinnya kita bertumbuh dari sehari ke sehari menuju kedewasaan yang penuh. Kesempurnaan, maturity. Itu yang maksudnya ilham daripada Tuhan. Doa yang benar. Itu selalu mengandung ilham daripada Tuhan. Dan itu terjadi karena adanya dorongan kuasa Roh Kudus. Bukan intuisi terilham dari Tuhan, bukan dari pola pikir manusia, tetapi dari ilham dari Tuhan adalah dorongan dari kuasa Roh Kudus. Dikatakan di dalam Roma 8 yang sama, ayat pasal yang sama, Roma 8 ayat yang ke-27. Roma 8 ayat 27 saya bacakan. Dan Allah yang menyelidiki hati manusia mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara, berdoa untuk Paulus banyak dalam suratnya di Efesus juga berdoa orang kudus. Di sini di dalam Roma pun, bahwa kalau roh itu berdoa dengan kuasa Roh Kudus bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi selalu berdoa untuk orang-orang yang kudus.
orang-orang yang dikuduskan. Karena orang-orang yang kudus, orang pilihan Allah ini bertugas untuk menjaga keselamatan domba-domba Allah. Nah, karena itu perlu dorongan doa yang spiritual, yang benar, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Sehingga pekerjaan Tuhan bisa diperluas, nama Tuhan dimuliakan. Kenapa? Karena orang-orang kudus, orang-orang yang hidupnya diserahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, perlu didukung dalam doa. Kenapa banyak pendeta-pendeta yang jatuh? Karena kita tidak mendukungnya dalam doa. Kita hanya ingat diri sendiri, tetapi tidak kita bersyafaat. Roh Kudus akan mendorong kita berdoa syafaat tanpa kita sadari. Dengan keluhan-keluhan yang tidak kita ketahui. Disitulah orang yang hidupnya menyerah. Doa kita di dalam roh, maka biarkanlah, berilah keluasan dari roh itu untuk bekerja, berkarya. Sehingga mungkin kita nggak tahu apa yang kita minta, tetapi roh dengan caranya sendiri akan berdoa. Tapi ada satu syarat, kita menyediakan hati kita. Kita membuka diri kita. Kita bersekutu dengan Tuhan dengan pola pikir tertuju kepada Allah. Seperti dikatakan tadi, orang yang berintuisi apa? Roh dan jiwa menyatu dengan roh Kristus. Di situ kemudian terjadi dorongan kuasa roh kudus yang bisa berdoa dengan sendirinya. Memang kelihatannya sulit, saudara. Kelihatannya filosofis, tapi itulah maksudnya yang Tuhan bilang berdoa di dalam roh. Roh kita bekerja, mempengaruhi jiwa kita. Karena roh itu bersatu dengan Kristus. Di situ dorongan Roh Kudus nyata. Kita tidak berasa berdoa lama, nggak berasa. Kenapa? Karena kita merasakan begitu besar hadirat Tuhan, begitu mulia sehingga kita nggak berasa. Kita berdoa udah lama sekali, saudara. Tapi jangan sampai karena kita ngeroh saja kita nggak merhatikan, tapi kita nggak menyerah. Kita tidak memusatkan pikiran kita, tidak menyerahkan pikiran kita untuk dipersatukan dengan Kristus. Maka yang ada adalah halusinasi. Kalau itu yang terjadi, saudara, itu bukan ilham dari Tuhan. Nah, kalau kita mau ilham dari Tuhan, berjaga-jagalah dalam doa. Apa yang namanya berjaga-jaga? Supaya kalau kita berdoa benar-benar minta kepada Tuhan, Tuhan jagalah pola pikirku supaya aku bisa berkonsentrasi. Sehingga dorongan Roh Kudus itu boleh nyata dalam doaku. Kalau aku hanya berkonsentrasi pakai pikiranku sendiri, tidak menyerah dan menyatukan alam pikiran kita dengan roh kita, dengan roh Kristus, yang ada halusinasi, saudara. Kalau itu yang terjadi, doa kita nggak nyampe kemana-mana. Dan tidak akan merasakan hasilnya. Kenapa? Dorongan Roh Kudus itu akan mengendalikan pola pikir kita. Kenapa? Di dalam 1 Korintus 2 ayat 16 dikatakan. 1 Korintus 2 ayat 16 dikatakan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Pengakuan daripada Paulus, karena dia adalah biasa hidup bergaul dengan Tuhan karena ilham dari Tuhan. Intuisi dia adalah intuisi di dalam kuasa Roh Kudus, sehingga dia punya jiwa dan rohnya menyatu dengan Roh Kristus, sehingga kalau dia berdoa hanya karena dorongan kuasa Roh Kudus, dan dia bertindak juga hidupnya dikuasai Roh Kudus, sehingga pola pikir kita terbentuk. Saudara lihat pola pikir Paulus. Siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Dia tidak mengerti, tapi dia di dalam roh itu, pikir roh dia menyatu dengan roh Tuhan, sehingga dia tidak perlu, Tuhan nggak perlu dinasehati. Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Pada waktu dia mengatakan memiliki pikiran Kristus, berarti dia menyerahkan seluruhnya pola pikir kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Sehingga apa? Tindakan pada waktu dia menulis, pada waktu dia berbicara, kelihatan kalau dia hidupnya di dalam doa yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus.
Dia merasakan ilham dari Tuhan, dia menyerahkan dirinya di dalam doa Roh Kudus, sehingga pola pikir dia, intuisi dia benar-benar menyatu, sehingga pola pikir kita terkendali. Sehingga kalau dia bertindak berdasarkan intuisi yang ada, itu adalah intuisi daripada Tuhan. Kita bisa, saudara. Bisa. Tetapi tidak bisa kalau kita asal-asalan saja. Kalau kita tidak menyediakan waktu untuk berdoa. Tidak menyediakan saat teduh dengan Tuhan. Dan kita tidak mau konsentrasi. Tetapi pikiran kita dikacaukan oleh kesibukan di sehari-hari. Kalau tidak menyediakan waktu, kapan waktu yang terbagus? Seringkali kita hanya menyediakan waktu di sisa hari kita. Kalau itu yang terjadi, kita badan udah capek. Memang roh penurut tapi tubuh lemah. Nah, kalau tubuh lemah itu kadang-kadang mempengaruhi roh kita kan gitu. Itu ada warning yang diberikan oleh Yesus sendiri. Jadi berikan waktu yang prime time istilahnya. Waktu yang utama kapan? Pada waktu kita bangun pagi. Itulah saatnya kita bisa merasakan duduk masih pikiran kita masih seger. Disitulah itu adalah saudara, saya tidak bisa memberikan acuan, tapi itu adalah pengalaman hidup. Hidup bergaul dimulai dengan kalau tiap pagi kita bangun, menyerahkan diri kita pola Tuhan. Gak tahu aku ingin berdoa, aku tahu Tuhan aku mau ini, tapi Tuhan sebelum aku melangkah lebih lanjut, aku mau intuisi yang ada dalam diriku, kiranya Roh Kudus memimpin sehingga apa yang kulakukan saat ini adalah di dalam koridor kuasa Roh Kudus. Nah, itu akan mengendalikan pola pikir kita sepanjang hari. Tapi kalau berdoanya pagi, kita bangunnya udah kesiangan, langsung loncat, ketemu Tuhan cuma 5 menit, jangan harap, saudara. Jangan harap bahwa ada ilham dari Tuhan, bahwa ada dorongan kuasa roh. Pola pikir nggak bisa. Menghampiri tahta anugerah Allah perlu persiapan dan perlu latihan. Sudah lihat pola pikir daripada imam besar. Kalau waktu dia masuk ke ruang makhluk, saudara lihat pola pikir apa yang ada. Kepalanya ikat kepalanya linen warna putih, pikirannya harus bersih, bajunya bersih, tindakannya bersih, berarti ikat pinggangnya bersih, pekerjaannya juga harus kudus, kelakuannya harus benar. Nah itu, kalau orang mau menghamil tatan, kalau pola tak pernah kita hamil, kita melihat apa yang kita lakukan. Apakah pikiran kita jernih? Kapan jernih? Pada waktu kita baru bangun pagian kita. Kapan kelakuan kita belum bertindak apa-apa? Masih benar. Nah, itulah kalau orang hidup yang dipimpin oleh roh. Maka roh akan menjaga kehidupan kita. Mengendalikan pola pikir. Nah, tapi itu perlu, saudara. Perlu keseimbangan. Kalau cuma ngeroh aja tapi nggak mengerti kebenaran, yang ada nyesat. Jadi perlu ada keseimbangan antara roh dan pikiran. Bagaimana antara roh dan jiwa dan pikiran. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 14-15. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi gini, saudara, maksudnya begini. Kalau aku berdoa dengan rohku, akal budiku berdoa. Tapi aku berdoa juga dengan akal budi. Kenapa? Kalau cuma berdoa nggak pakai akal budi, saudara, istilah ngeroh aja, ngawur, saudara. Pokoknya roh aja. Tapi nggak membiarkan akal budi kita dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Maka yang ada adalah ketimpangan, nggak seimbang. Kalau ngeroh saja nggak kenal firman Tuhan, kita nyasar. Kalau firman Tuhan saja kita nggak berdoa, jadinya Farisi kan gitu. Nah itu yang terjadi. Karena itu keseimbangan doa yang benar adalah yang seimbang. Spiritual prayer, doa yang rohani, doa yang benar, selalu seimbang. Dikatakan itu pertama adalah dorongan dari kuasa Roh Kudus. Kemudian yang kedua, tujuan harus sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga,
akan berdampak positif. Kalau kita, kenapa dikatakan dalam roh dan kebenaran? Kebenaran adalah firman Allah. Apa yang firman Allah ajarkan dalam kita berdoa? Cara kita berdoa diatur melalui Yesus sendiri bilang, bentuk doa Yesus sudah mengatur juga. Contoh doa paling sempurna, doa Bapa kami. Terus cara berdoa apa yang kita minta pun harus diatur. Sesuai dalam koridor firman Tuhan, enggak? Seperti kitab Yakub yang kita ayat dalam surat Yakub yang kita pelajari tadi pertama. Kau habiskan untuk keinginan nafsumu sendiri. Itu di luar kebenaran firman Allah. Jadi keseimbangan, dorongan Roh Kudus, tujuan sesuai kehendak apa? Ada di dalam firman-Nya. Itu akan bertambah positif. Dorongan roh adalah ilham dari Tuhan. Intuisi yang kita lakukan adalah karena kuasa Roh Kudus. Jadi doa yang benar adalah doa yang seimbang. Sesuai, di rohnya juga berdoa, jiwanya juga berdoa. Jiwa di mana? Di dalam jiwa itu ada kebenaran firman Allah, saudara. Mau doa jauh, saudara berdampak positif. Selalu intuisinya dengan kuasa Roh Kudus. Tujuan sesuai kehendak Allah berdampak positif. Banyak saat kita berdoa, bukan panjangnya waktu kita berdoa. Bukan lama waktu, tapi kualitas doa kita. Doa yang berkualitas adalah karena dorongan roh, tujuannya murni sesuai kehendak Allah, pasti berdampak positif. Doa yang berkualitas. Karena dikatakan bukan berulang-ulang. Seolah Tuhan nggak dengar. Kalau orang berulang-ulang memaksa Tuhan, nah itu nggak benar. Kalau biarkan roh kita mengalir, bersatu menyatu dengan Roh Kristus. Kemudian roh itu dengan sendirinya akan berdoa tanpa kita sadari. Yang kita rasakan ada suatu rasa damai dan aman di dalam hadirat Tuhan. Memang mahal dari Tuhan. Kita perlu melatih diri. Berdoa perlu latihan, saudara. Jangan coba-coba berdoa, tapi latihlah doa. Mulailah dengan bangun pagi. Hari yang awal daripada kehidupan kita di hari yang baru, mulailah dengan Tuhan. Saya katakan bahwa keseimbangan roh dan jiwa pikiranmu akan membuat hidupmu berhasil. Dampak positif. Di dalam Roma 8 ayat 26, saya akan ulangin lagi sebagai ayat penutup. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Itu terjadi kalau kita hidup, duduk, diam di hadapan Tuhan, menyediakan waktu. Doa yang benar. Doa yang spiritual dan berdampak positif jika kita menyerah pada kehendak Allah dalam kuasa Roh Kudus. Jangan berusaha dengan jiwamu, tapi mintalah kuasa Roh Kudus. Jangan berdoa dengan akal. Memang kita perlu akal budi, karena di dalam akal budilah tertanam kebenaran firman Allah. Tetapi harus seimbang. Biarlah rohmu yang berdoa. Karena itu adalah hakikat daripada doa yang benar. Kalau itu yang terjadi, saudara, pasti doa kita akan diterima oleh Tuhan, dan pada saatnya kita merasakan dampak positif. Mungkin kalau menurut akal budi manusia dampak positifnya negatif, tetapi hidup kita akan terpelihara secara rohani. Di zaman akhir ini gak ada alat lain, tidak ada tempat pelarian kita selain di bawah kaki Tuhan. Sekian firman Tuhan. Tuhan memberkati, dan semoga kita melatih diri kita selalu berdoa yang benar. Kita perlu diingatkan. Mungkin sudah berkali-kali dengar, tapi saya ingin pada malam ini kita kembali kepada kita mula-mula doa yang Tuhan inginkan. Sediakan waktu. Bukan kuantitas, tapi kualitas penyerahan kita. Sekian, Tuhan memberkati.